Halo YouTube, selamat datang di Vlog Mobi. Yes, kami biasa nge-review mobil dan motor. Namun ada yang kami jarang review, itu adalah truk. Kebetulan kami sedang berada di fasilitasnya Hino, dan mereka ada Hino Dutro Safety Driving. Kami penasaran, kami ikut itu dulu sebelum coba review-review truk. Ini dia tempatnya. Yes, kami ikutan Hino Dutro Safety Driving Competition. Wah, ini seru sekali karena ada 1.500 pengemudi yang ikut dari 850 perusahaan. Dan ini dilaksanakan dari sejak tahun 2017 di 22 kota. Nah, ini dia Skill Driving Test. Ada juga Daily Inspection Test. Akhirnya skill kami dites antara pengemudi-pengemudi truk. Ini ujian praktek dan ini dijelaskan dulu sama Pak Ahmad apa saja yang dipraktekkan. Baik, selamat siang. Nah, sekarang kita ada di posisi lintasan pos 2. Pos 2 itu skill driving. Kita ada beberapa trek yang dilewati oleh peserta kompetisi. Oke. Bisa kita langsung ke treknya? Langsung, ya. Singkat aja. Ya, nanti setelah start, bergerak dari garis start, itu pengemudi akan berhenti di bawah portal. Kemudian pengemudi akan memastikan bagian atas kendaraannya itu memungkinkan enggak gitu untuk melewati bagian atas portal ini. Jadi dia bisa keluar, bisa mengeluarkan hanya kepalanya saja. Setelah clear, pengemudi akan memberi syarat kepada juri dengan klakson. Ya. Yes. Aman. Kan kebiasaan. Pengemudi akan melewati rintangan ini. Di sini di dalam trek ini ada 3 stick-on. 3 stick-on ini ilustrasi seolah-olah ini ada anak kecil atau ada sepeda atau ada objek lain. Ini yang menjadi penghalang. Dipastikan si peserta tidak mengenai stick-on ini. Ya, kemudian bergerak. Depan ada anak kecil dan sepeda. Ya. Kita mesti ngambil yang buang kiri banyak, kemudian baru tekuk kanan. Ya, baru mundur dulu. Dapat ini sekali nih. Enggak deh. Nah, sebelah kanannya yang kena. Kanan belakang. Kanan belakang masih aman. Masih aman. Berbelok ke kanan, kemudian nanti pengemudi akan melewati jalur zigzag. Zigzag? Ya, ini bagian daripada slalom test. Ya, ini ketelitian, kesabaran. Yang pada akhirnya ini bagian daripada safety drivingnya. Jadi pengemudi nanti akan bergerak ke kanan. Dari kanan ya? Ya, untuk majunya dari kanan. Nanti arah mundurnya akan berbeda. Kalau misalnya nggak dapat boleh mundur? Dia bisa bergerak maju mundur beberapa kali. Nah, tapi yang sah itu langsung? Memang kami setting ini tidak bisa langsung. Minimal olahraga dong, Pak? Ya, olahraga. Ini minimal harus 1 kali maju mundur. Ini olahraga tangan benar, Pak, sesuai perkiraan saya tadi. Ya. Olahraga hati juga. Olahraga hati. Olahraga hati itu biasanya sama pacar dan mantan, Pak. Kalau kesel lah itu baru dapat. Dipastikan bisa. Jadi kami sudah desain seperti itu. Memang didesain sempit, harus mundur nggak dapat sekali. Ya. Nggak bisa 1 kali. Baik, kemudian olahraga. Nah, ini kalau para pengemudi menyentuh kon atau barricade, ini akan ada pengurangan poin itu 15.
Oke. Ya, kalau dia menyenggol. Oke. Kalau dia menjatuhkan itu poinnya lebih besar lagi. 20, minus 20 dari 100. Jadi kalau poin sampai yang mati, diberikan. kalau sampai killed, kalau sampai Yes. mati Berarti 20. Fatality ya. Ya, bisa cacat seumur hidup atau tewas. Gitu, ya. Kemudian di pit stop, ini pengemudi wajib ban kanan. Di sini. Iya, ban kanan bagian depan harus menginjak marking putih ini, tanda putih ini. Oke. Ya. ini Buntutnya bagian terserah ke arah mana ya? kanan. Jadi buntutnya masih di sana. Buntutnya masih sana, maksudnya agak mencong dikit gitu enggak? Ya. Nah, kalau sudah dipastikan, pengemudi akan memberikan isyarat klakson Oke. bahwa dia sudah memastikan bagian kanan belah depan untuk bannya sudah menginjak marking putih ini, tanda putih ini. Oke. Oke. Kemudian pengemudi akan mendapatkan poin tambahan. Ini ada stick-on. Ini harus disentuh oleh bumper depannya. Oke. Dan jangan jatuh. Kalau jatuh, dia akan minus 20. Oke. Oke. Klakson. Siap. Sentuh stick-on yang depan. Ini menantang ini. Ya. Karena nggak ada spion kecil dari pinggir yang Under mirrornya tidak ada. nggak kelihatan. Betul. Jadi mengandalkan feeling. Udah nih kayaknya. Klakson. Kenapa, Pak? Mati dia. Ah, dia mati lagi. Nah, Setelah itu, mundur kembali. hah? Setelah mundur, nanti pengemudi akan manuver Oke. ke kanan, belok kanan. Ya, lanjut belok kanan. Ini juga ada tidak bisa satu kali, harus 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Yes. Ya, olahraga bener. Yes. Oke. Kadang beda kalau sudah di belakang kemudi dengan kita survei track tadi beda. Iya. Memang benar nggak dapat sekali di sini. Nah, ini dia. Kemudian pengemudi akan bergerak maju lurus. Ini melewati narrow. Narrow. Ya, narrow. Jadi Ini gang ini, masuk gang. Ya, masuk gang. Kiri kanannya itu sekitar 2 jari. Dengan bagian terluar kaca spion. 2 jari. Ya, dari kaca spionnya. Kiri dan kanannya. Oke. Ya, jadi ini dibutuhkan kesabaran dari pengemudi. Skill Ya, dan skillnya tentunya. pengalaman. Yes. Kalau nggak punya pengalaman ya, Ya, betul. mencari pengalaman di sini. Siap. Mumpung yang ditabrak itu beginian, Yes. bukan aslinya. Oke. Sampai sini, Kemudian nanti akan berhenti di pit stop. ya, Ya, injek pit lagi. stop yang ketiga berarti. Jadi dipastikan ban depan kanannya harus berhenti di atasnya. Oke. Beri isyarat kembali kepada juri bahwa dia sudah oke. Oke. Kemudian bergerak maju perlahan untuk kembali nih. Dan ini Tenggol lagi. harus dia coba. Oke. Ya, kalau dia tidak kena nilainya 0. Ya. Kalau kena berarti dia nilainya Harus sekali, ada nggak tambahan. boleh maju berhenti Bisa. gitu. Oh, boleh. Bisa. Boleh. Bisa, ya? Bisa. Oke. Kalau itu. Setelah beri isyarat klakson, oke, dia akan mundur. Oke. Ya. Nah, mundur lagi. Sama seperti tadi, ke posisi saat dia datang. Waduh, digerakin juga. Zigzagnya di sana. Hah? Mundur zigzag juga. Zigzag juga. Yes. Pantatnya kemana, Pak? Pantatnya berarti kalau tadi arah kanan, dia mundurnya arah kiri. Jadi ke ini nanti kiri keluar dulu. gimana sih? Kan dari kanan 1, 2, 3. Oke, ini jadi dari kanan ke kiri masuk gini ya? Yes. Ya. Oke. Kebalikan dari saat masuk. Ampun. Oke. Nah, kalau pengemudi tidak mundurnya tidak sesuai dengan yang kami buat regulasinya, maka itu akan 0 0. gitu. Ya, diskualifikasi karena waktunya hanya 15 menit. Oke. Ya, dia Oke. tidak bisa mengulang. Nggak boleh lebih dari 15 menit. Nggak boleh. Ya. Tapi ini bukan cepet-cepetan ya. Ini tidak dibutuhkan waktu tercepat. Tapi tidak boleh lebih dari 15 menit. Ya, tapi tidak boleh lebih 5 menit. 15 menit. Sempit. Ya, untuk ketenangan, fokus. Fokus. Rem. Mantap. Maju mah gampang. Berhenti di sini. Garis putih. Mundurnya itu loh. Oke. Ya, klakson. Ya. Ini
Giling lagi. Mundur lagi kan. Dah, Cep. tahu tuh kenapa enggak? Yaudah mundur deh. Iya. Yang tahu yang di luar juri. Aduh, ini nih benar-benar menantang banget. Tapi ini kalau dulu saya pernah nyetir truk itu truk tua ya Pak ya. Jadi ada spelang. Gini-gini lebih susah kalau pakai spelang. Oh. Ini truk baru ini Iya. masih rapat gini enak Pak. Standar pabrik. Nah, untung ini kon ya, bukan manusia atau tembok. Bulan harus 10 biji kita biar. Coba taruh om gendut sini satu-satu gitu kan. Ini memperkirakan ininya ada di mana? Belum lagi bumper sebelah kiri. Iya. Kalau kaca spion kami masih toleransi keluar dari bariket. Tapi kalau bumper, ya, body tidak. nah, saya nggak bisa ngira ini yang belakang nih. Yang belakang ada di mana pun ya. Nah, itu dia kelihatan. Udah kelihatan, udah tenang. Ya. Ini sih bagian paling PR dari semuanya Pak. Jalan sempit itu masih oke deh. Tapi bagian ini nih paling-paling. Ya. Begitu konnya belum nongol yang kiri. Nongol belum? Ada. Nah, aduh, selesai juga di sini. Airnya, ya. Masih ada tuh anak kecilnya? Masih nggak bergerak ya. Posisi yang sama. Aduh, selesai tuh anak. Berat aja. Garis putihnya pasti kan? Apaan tuh? Ini ada ganjel, berarti melewati garis putih. Mana garis putihnya? Wah. Yang itu? Enggak, yang di sini di bawah. Oke. Dah. Gak lihat sih. Siap. Siap, terima kasih. Stop. 13.35. 12.35. Luar biasa. Luar biasa. Lihat. Udah cocok jadi bawa truk beneran. Owner. Oh, udah ya. Kemudian eco driving. Yes, para pengemudi diadu cara nyetir hematnya. Dan mereka juga menilai apakah kita menyetir dengan benar, apakah mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Oke, setelah tadi adu sempit-sempitan, sekarang kita adu hemat-hematan. Dutro economical driving. Oke. Nah, coba dijelaskan dulu seperti apa. Oke, jadi Caranya tuh gimana, terus gimana caranya bisa menang. Kami harus menang. oke, jadi Om Mobi akan melakukan eco driving itu selama 2 putaran. Ya, kemudian kita ada batasan waktu Om. Jadi batasan waktunya harus kurang dari 30 menit. Kurang dari 30 menit? Ya, Oke. kalau lebih kita anggap itu gagal. Oke. Ya, jadi kita adu hemat-hematan tapi tidak molor juga waktunya. Ada batasan waktunya. Oke. Siapa? Gitu doang? Ya, Tinggal nyetir aja kan? tinggal nyetir aja. Pasti hemat. Boleh matiin mesin? Harus kondisi itu. Boleh dinetralin? Itu pilihan. Oh, pilihan tuh? Pilihan. Tapi ada 2 juri katanya? Jadi ada 2 juri. Jadi yang pertama akan mengukur konsumsi bahan bakarnya, kemudian yang kedua akan melihat perilaku mengemudinya seperti apa. Perilakunya? Perilakunya, habitnya. Oh. Apakah dia ikutin marka, ikutin rambu. Oke. Ketika dia berbelok, apa yang mesti dia lakukan, itu menjadi penilaian juga. Oke. Oke, boleh. Gampang itu. Ayo. Silakan Om. Oke, Om Abid. Ini nggak ada AC-nya juga. Nggak ada AC. Dump truck juga. Ini bawa muatan apa nggak? Ada muatan. Ada muatannya berapa? Ada Muatannya berapa berat? Muatannya itu 3 ton. Oke, kita bawa 3 ton tuh sekitar setengah lebih ya dari kapasitas seharusnya. Oke, nih. Masih di GPW-nya. Masih di GPW.
Ya tadi nyoba-nyoba kursinya ya, ternyata bisa dimundurin sangat amat sangat gitu. Ya, diatur dulu senyaman mungkin. Ya. Oke. Ini Om ada timer untuk mengetahui sudah berapa menit. Oke. Ya, nanti kita mulai di luar. Oke. Kemudian ketika di luar nanti alatnya kita aktifkan. Oke. Kalau sudah siap bisa langsung. Siap. Salah lagi. Hati-hati. Gigi 1 ke belakang, mundur ke depan. Kalau sudah siap kita mulai. Oke. Itu yang intinya di reset. Aja Pak. Akselerasi sehalus mungkin. Ini sudah ada real time. Oke, ada real time ya. Jumlah bahan bakar yang akurat sampai berapa? Kurang dong bisa lihat real time ya. Ya, real time. Awas sapi nyebrang. Ada sapi nyebrang. Ini membuang bahan bakar ini. Ada sapi. Kalau di sini kebalikannya. Angkanya makin besar lebih boros. Angkanya makin kecil lebih hemat. Oke. Iya, terima kasih sudah selesai. Mudah-mudahan menang. Terima kasih Om. Ini Mudah-mudahan hasilnya 991 kali 2. Siap. Ini nggak usah dimatiin. Matikan. Ih, keren. Angkanya segitu ya? Satu putaran. Wes. Satu putaran. Hasilnya gimana Pak? Hasilnya memuaskan? Memuaskan? Oh nih, turun dari truk ya. Mau truk segede apapun. Ini kan ada 2 pinjakan ini. Nah ini juga bisa diinjek nih. Kalau truk gede banget. Kalau truk segini sih nggak. Ya sekarang bersama peserta-peserta yang lain, bapak-bapak ini, halo semua. Halo. Nah, gimana? Takut nggak kalau ada yang ikut bertopeng, tahu-tahu menang? Coba kita lihat nanti hasilnya. Biasa bawa mobil ginian, yang nggak biasa belum tentu kalah. Udah berapa lama nyetir Pak? Ini kelihatan senior sekali ini. Udah 10 tahun. Oh, 10 tahun? Bohong. Bawa Kecilin umur. oh, kecilin umur. Bawa apa biasanya? Bawa mobil tangki. Hah? Oh, tangki? Iya. Oke. Terus dia jago mundur biasanya. Dibanding yang nyambung begini. Oke Pak, terima kasih. Sampai ketemu nanti di podium. Di sini juga ada written test yang tidak terlalu gampang. Bapak-bapak, waktu sudah habis. Silakan kumpulkan lembar soal dan lembar jawaban ke depan. Kesempatan. Ini sebenarnya beli kesempatan kan? Nah ini para finalis 19 pengemudi diundang ke sini. Gias 2019 akan dibagikan penghargaan-penghargaan bagi yang menang. Makin handal pengemudinya, makin aman dan maksimal bisnisnya. Basuki Utomo, Koperasi Jaya, Saka Kartika Mandiri Surabaya, PT Sumiso Global Jakarta. Nggak dipanggil. Peserta kita
2019 Nggak dipanggil. akan diserahkan terlebih dahulu adalah penyerahan sertifikat dan souvenir yang akan diserahkan oleh Kalah. Irwan Balian selaku Executive Officer. Kami silakan. Di SHMSI. Sedih. Dengan berbahagia, boleh nggak kalau hitungan 1, 2, 3 kita tepuk tangan Ini luar sambil biasa berteriak. nih. 1, Luar biasa. 2, 3. Kamu ngapain sih? Kamu kesini diundang. Sebenarnya enggak, tapi ini kan 19. Aneh gitu kalau suatu acara 19 saja yang calon pemenangnya, bukan 20. Itu kami yakin satunya itu sebenarnya pasti Om Mobi. Karena kami yakin itu dari semua tes-tes itu kami yakin kami pasti menang. Nggak tahu kenapa. Dan kenyataannya adalah Dipanggil aja enggak. Ya, tapi ini luar biasa memang gitu. Safety awareness-nya terhadap konsumennya itu luar biasa. Jadi sampai dapat rekor muri, kemudian sampai membuahkan ini driver terbaik ini. Hal-hal seperti ini patut dicontoh. Yes, kita harus meningkatkan safety awareness ya untuk kita semua. Luar biasa ini sangat berkesan sekali. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Mobi dan Fast Mobi. Apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami khususnya Instagram. Terima kasih telah menonton.